Semusim berlalu, namun kau selalu kasih dan setiamu pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Semusim namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
menjadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman menjadi manusia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang dari setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, menjadi manusia di antara kita. Terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang
segalanya. Yesus, kami puja Engkau, kami puji Engkau. Want to know you more, deep within my soul. I want to know you, Lord. I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me, Lord. I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me, Lord. I want to know, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you, Lord. I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stirred up within me, Lord. I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you, Lord. I want to know you. You feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stirred up within me, Lord. I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you, Lord. I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stand up within me, Lord. I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more.
kami bersyukur setiap pagi Engkau mempertajam pendengaran kami. Oh, Engkau mempertajam indera rohani kami. Oh, akal budi kami persiapkan supaya kami dapat senantiasa diajar dengan lembut oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, kami siap mendengarkan. Engkau mengajari kami dengan hikmat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tinggal di antara kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sudah lengkap formasinya? Berapa orang lagi? Bukan yang di sini. Kita. Loh, mana mereka? Banyak udah bangun. Loh. Shalom semua, selamat pagi, selamat Natal. Haleluya. Apa suasana ini? Harusnya makin hari makin ya, makin rindu sama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membuat ini ya, menghalangi gitu ya dari merasakan Tuhan, saudara harus segera singkirkan ya. Cinta kita kepada Tuhan gitu, makin hari harus makin kuat. Gitu. Itulah ciri orang yang mengalami pemulihan gitu. Jadi kalau dulu mungkin kalau urapan kan itu lama-lama habis ya. Karena urapan itu dari luar ya. Kalau kita ini kan dia bekerja di dalam. Firman-Nya itu kan menyatu dengan kita. Kan kemarin kita belajar kita ini seperti Maria mengandung firman. Jadi Maria mengalami hal supranatural itu tidak selamanya kan waktu pertama saja ketika datang malaikat itu. Ya. Dan pada waktu Maria mendapatkan kunjungan malaikat itu, dia itu benar-benar bisa menampungnya, bisa menerima di rumahnya, gitu kan? Dan dia tidak seperti Gideon yang, waduh, aku sudah ketemu malaikat, matilah aku. Maria tidak begitu. Pastilah ada saudara hal-hal yang dialami oleh Maria sebelum mendapatkan kunjungan itu. Namun Alkitab hanya mencatat itu kan. Jadi ketika pasti ada perjalanan hidupnya yang membuat dia tidak bisa tidak, ya sudahlah memang aku ini hamba Tuhan. Wah, itu perkataan itu kan untuk usianya semuda itu perkataan yang sangat luar biasa. Seorang muda bisa mengucapkan perkataan itu. Saudara, belum tentu saudara berani mengatakan saudara hamba Tuhan. Gitu ya. Misalnya ngomong sama orang gitu kan. Atau ketika saudara ada dalam kehidupan saudara, ketika saudara merasakan sesuatu yang gimana ya, berbeda dari manusia
biasa gitu untuk mengatakan, ya aku ini kan hamba Tuhan ya, aku berbeda dari mereka gitu. Itu hanya pada orang yang sudah mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Ya, enggak punya ini lagi, enggak punya ambisi lagi di dunia gitu kan. Kan gitu sebetulnya. Semakin kita berjumpa dengan Tuhan kan, orang mungkin masih bebas melakukan banyak hal di dunia ini gitu. Dia masih punya mimpi-mimpi untuk meraih ini, meraih itu gitu ya. Tetapi orang yang sudah mengalami pekerjaan Tuhan adalah orang yang berkata, ya sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Nah, untuk usia semuda Maria pada waktu itu, saudara, wah itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita mungkin sesudah tua gitu, bisa mengucapkan perkataan itu, ya memang harusnya demikian. Ya, nah, saudara, ketika dia mengandung firman itu kan Alkitab tidak mencatat lagi hal-hal, masih ada ya hal-hal yang lain gitu, tapi tidak banyak gitu ya. Saya membayangkan karena memang Alkitab mencatat, dia itu disimpannya dalam hatinya, direnungkannya. Jadi saudara, dia itu memikirkan yang di dalam kandungannya. Siapakah nanti yang akan kukandung ini ya? Bagaimana rupanya? Nanti kalau dia ngomong itu, nanti kalau sudah lahir itu gimana ya? Ya sama seperti seorang ibu yang mengandung anaknya gitu kan. Kita ini kan sedang mengandung firman. Gitu. Ya. Mengandung perkataan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, Tuhan yang firman itu tidak bisa kita prediksi. Dia ada di dalam kita kalau kita terus menanti-nantikan dia, merenungkan gitu. Yang kita renungkan itu firman yang sudah kita terima. Apa itu? Tuhan sudah ada di antara kita. Saya mengajak kita saudara membuka dulu sebentar dari Lukas pasal 17 ya. Ayat 25 kalau nggak salah. Atau 26. Lukas 17. Oh, lihat. Ayat 22 ternyata. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Akan datang waktunya. Kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Perhatikan. Hari-hari anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Nah, perhatikan saudara, bahwa sekarang ini saudara, orang-orang mengatakan sudah sangat lazim sekarang. Ya,
Gereja A berkata begini, gereja B berkata begini, hamba Tuhan A berkata begini, hamba Tuhan B berkata begini. Tetapi ada namanya hari-hari anak manusia. Jadi ini bukan berbicara ketika Tuhan dulu hidup. Tetapi ini adalah masa depan yang dia bicarakan. Hari-hari anak manusia. Inilah sebetulnya yang sedang ada di antara kita. Tuhan yang sedang hidup atau anak manusia itu. Ini hari-harinya maksudnya. Di mana orang-orang mereka pikir masih zamannya nabi-nabi, masih zamannya rasul-rasul, masih zamannya apa? Gembala-gembala, masih zamannya pengajar-pengajar, penginjil-penginjil. Sehingga mereka itu mereka tidak menginginkan hari-hari anak manusia itu. Karena mereka tinggal di zaman yang lama. Setelah sekian waktu, dia berbicara melalui nabi-nabinya. Kan gitu. Mereka tidak sampai kepada hari-hari anak manusia. Inilah sebetulnya yang sedang kita alami. Bahwa anak manusia yang sudah menang itu, sekarang dia itu menjadi berinkarnasi di dalam kita. Dia berinkarnasi ini, dia yang berkuasa atas kita, namun dikatakan di sini, saudara, ayat yang ke-25, lihat. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Oh, sebelum ini saudara lihat, saudara. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kalau kita perhatikan kilat, saudara, kan dia memancar itu kan, pum, itu kan sekejap ya. Lalu hilang kan. Saudara, dia datang, tapi ditolak oleh angkatan ini. Saudara, mungkin ini entah perasaan saya ya. Ada saja di antara saudara yang belum mengerti apa yang sedang terjadi selama ini di antara kita. Ya, memang itu proses gitu ya. Selalu ada saja orang yang mengalami duluan gitu. Dan pada waktu Maria mendapatkan kunjungan itu, saudara, dan dia mendapatkan satu firman yang sangat berbeda dari yang pernah dia dengar gitu. Dan waktu dia menjawab, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Itu adalah hal-hal itu, saudara, dia selalu merenungkan gitu perkataan dia. Perkataan malaikat itu dia renungkan. Dan sekarang karena dia bilang, kamu akan mengandung dan Roh Kudus akan menaunginya, katanya. Dia renungkan. Karena dia sudah berkata, jadilah kepadaku, dia perhatikan gitu bagaimana prosesnya itu terjadi. Seharusnya, saudara, demikian juga kita. Ketika saudara saya mendapatkan pengertian itu awalnya gitu ya. Apalagi Wahyu pasal 12 itu, saudara. Lalu Tuhan menunjukkan gitu bagaimana Tuhan sudah memilih saya sejak dari dalam kandungan gitu.
Sejak dari situ, saudara, saya dengan mudahnya memahami bagaimana para rasul dulu dipanggil gitu, atau para orang-orang kudus dipilih oleh Tuhan, para nabi-nabi mereka yang dipilih oleh Tuhan. Saya jadi mengerti bagaimana perasaan mereka. Lalu sebagaimana halnya Maria ini, saudara, saya jadi mengerti. Saya seperti membayangkan bagaimana dia merenungkan. Bagaimana dia menanti setiap hari, saudara. Menunggu setiap hari. Sampai 9 bulan, saudara. Sampai genap waktunya. Dan bukan hanya sampai di situ. Ketika lahir, terus menjadi besar, dia terus perhatikan, saudara. Firman yang tadi dikandungnya dan sudah menjadi anak itu. Dia perhatikan terus. Ketika sambil dia menyusui gitu ya, dia perhatikan gitu. Ini firman, ini dari Allah ini. Gitu. Yang kukandung ini atau yang kulahirkan ini adalah Mesias yang kami nanti-nantikan selama ini. Inilah Allah yang menyertai kami. Dan Tuhan mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh alam. Gitu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Saudara, ketika firman itu Tuhan ucapkan, pada waktu itu murid-murid itu mungkin nggak ngeh sekali. Karena saudara, kita menemukan bahwa masih ada saja hal-hal yang terjadi yang membuat Tuhan itu nggak benar-benar nyata sepanjang sampai usia tua mereka. Ternyata hati mereka juga kadang berubah gitu. Mereka tidak melihat atau tidak mengalami Tuhan yang berfirman, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Saudara, kalau saudara merenungkan gitu, apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara mulai alami, bagaimana Tuhan memilih saudara, bagaimana Tuhan melepaskan saudara hari demi hari, bagaimana hati saudara mulai terpikat kepada Tuhan. Saudara masih bisa tertipu oleh karena keadaan saudara. Saudara menghadapi masalah gitu, atau saudara ditipu oleh keberhasilan gitu, dengan uang yang banyak mungkin. Saudara masih tertarik ke situ. Gitu. Itu sebetulnya artinya adalah saudara belum bisa memegang, kita belum bisa memegang Tuhan. Yang adalah daging. Itu masih kita belum benar-benar mengalami yang namanya Dia menyertai kita setiap hari. Jadi saudara, salah satu ciri, ya, salah satu tanda, apakah firman itu semakin nyata di dalam kita, atau berinkarnasi di dalam kita, atau mendapat kebebasan tinggal di dalam kita, mendapat keleluasaan seperti rumah kita ini adalah rumahnya dia menjadi semakin nyaman. Saudara, anak-anak kami ya jelita
Cika, sama Yabes gitu ya. Semakin hari mereka semakin ini gitu, semakin ya nggak ada, ya ini benar-benar rumah kami gitu, kira-kira begitu. Nyaman gitu maksudnya. Sama dengan Kevira gitu ya. Mereka kemarin main ke sana gitu ya. Agak lama juga kami di sana kan di rumah Kevira gitu kan. Mereka juga nyaman gitu. Tahukah saudara, Tuhan itu yang tadinya tidak mendapat tempat atau firman itu tidak begitu mendapat tempat di dalam kita gitu. Tapi lama-kelamaan karena kita mulai belajar mengenal Dia, atau dari mulut kita keluar perkataan, Tuhan, sejauh ini Engkau sudah ada di sini, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat, Engkau sudah mengubah hidupku Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhan, Engkau akan terus melanjutkan pekerjaan sampai apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi hidupku sebagai manusia ini terjadi. Maka saudara, lama-kelamaan saudara, dia itu mulai dengan bebas gitu, mengambil tempat. Dia mulai memberikan apa ya? Tidak lagi sekali-sekali memberikan gagasan kepada kita. Tidak lagi sekali-sekali memberikan nasihat kepada kita. Bahkan lama-kelamaan rasanya dia itu nggak sungkan lagi mengambil keputusan. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku. Mana? Supaya kehidupan memancar senantiasa. Dulu kita pikir kata-kata itu salah karena dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ternyata memang kita nggak bisa menjaga hati kita. Tetapi ketika kita mulai menerima firman-Nya, kan karena kita gagal gitu selama ini dalam kehidupan kita, dalam kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Ketika masih ada saja hal-hal dunia ini yang menarik perhatian kita. Lalu kita mulai merasakan pimpinannya dalam hidup kita. Kita merasakan kebaikannya, kita melihat kebaikannya, kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati ketenangan, kebahagiaan, hati kita tidak begitu terpaut lagi dengan dunia ini gitu. Sehingga kita ini mulai ditaklukkan. Dan kita sadar kita ditaklukkan. Seperti seorang perempuan yang hatinya ditaklukkan oleh pria idamannya gitu. Ditaklukkan setiap hari. Seperti itulah kita ditaklukkan. Dan dia semakin leluasa gitu. Bahkan kadang-kadang saudara, dia itu berjalan di depan kita duluan gitu. Dia jadi perisai kita. Bahkan kita nggak sempat mikir dulu gitu. Karena kita sudah memberikan tempat bagi dia. Kita sudah mengakui dia. Kita sudah mencintai dia gitu. Dan kita tahu kelemahan kita. Kekuatan kita tidak seberapa, kita mengetahuinya. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Saudara, untuk kita mengalami Tuhan yang banyak itu, firman yang tidak terpikirkan oleh kita itu, saudara, kita itu harus mengakuinya dalam segala jalan kita.
kita memperhatikan dia setiap hari. Sama seperti Maria tadi, ketika dia mengandung firman itu. Ingat tadi dikatakan, kamu akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihat. Ada banyak orang yang tidak melihat. Dan ternyata ketika dia datang dikatakan, ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Saudara, kedatangan Tuhan yang kedua tidak diketahui. Makanya dikatakan, kamu mesti bersiap sedia. Dan dia sedang ada di antara kita. Begitu kuat. Tapi banyak di antara kita masih mempertahankan pengertian yang lama. Mempertahankan pemahaman yang lama. Menganggap kalau dia benar Tuhan, dia akan seperti ini. Kita telah membuat gagasan tentang Tuhan. Kalau benar Bapak itu memanifestasikan Tuhan. Kalau benar, pasti dia akan begini. Pasti dia akan membuat tanda-tanda. Pasti dia buat mujizat. Oh, pasti dia begini. Pasti dia begitu. Kita semua lupa bahwa kita ini semua memancarkan kemuliaan Tuhan. Siapa yang bisa menampung dia? Adakah satu orang yang bisa menampung dia? Karena kita ini tubuhnya semua. Kita masih dalam gagasan yang lama. Makanya murid-murid itu salah menyangka tentang Tuhan. Mereka sudah membuat gagasan mereka tentang Mesias. Bahwa Mesias itu akan menyelamatkan mereka dari penjajahan. Itu jugalah yang membuat banyak orang percaya ketika mereka mengikut Tuhan. Mereka pikir kalau aku ngikut Tuhan, kalau aku sakit ya aku sembuh. Kalau aku punya masalah ya Tuhan selesaikan. Nggak ada hal-hal yang sukar yang akan aku alami. Bayangannya selalu yang enak-enak saja. Ketika kita diuji dengan masalah kesulitan hidup, kita itu segera kembali kepada kekuatan kita. Sehingga apa, saudara? Kita tidak benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Masih ada saja hal-hal yang lain yang bisa menggantikan Tuhan. Uang masih bisa menggantikan Tuhan. Hobi kita masih bisa menggantikan Tuhan. Apa saja, barang-barang, rumah, kendaraan, apa saja. Makanan mungkin masih bisa menggantikan Tuhan. Lip service saja kita mengatakan Tuhan engkaulah segalanya. Karena ketika kita setiap hari sudah bertemu dengan dia. Ketika kita bangun rasanya masih malas-malas saja. Ada saja masih gitu. Kayak tadi saudara sudah bangun jam 4 kurang gitu kan. Sampai di sini sudah terlambat. Tapi ya ternyata ya masih satu orang juga. Nah, tahukah saudara? Setiap hari saudara, ciri atau tanda apakah benar-benar Tuhan sudah mendapat tempat dalam hati kita. Wow, yang lama. Kita akan segera melupakan yang lama. Air mata kita dihapus. Bahkan kita menjaga diri kita nggak boleh murung. Kemarin saudara ketika di Piayu gitu ya. Tuhan Allahmu,
ada di itu rasanya saudara. Ketika sebelum itu saya menyanyikan, walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Tiba-tiba salah lagu itu saudara, saya nyanyi lagi lagu yang Tuhan Allahmu ada. Itu rasanya saudara benar-benar, ya memang Tuhan seperti itu. Di dalam Mazmur juga dikatakan, ketika seluruh bangsa dan raja-raja telah bermufakat, ingin melepaskan ikatan mereka. Itu ikatan DNA, saudara. Mereka ingin lepas dari pencipta mereka. Mereka membuat tubuh yang lain, tubuh robot. Bayangkan saudara, betapa dikatakan akan menyembah patung itu katanya kan. Bayangkan sampai mereka membuat yang di dalam imajinasi mereka. Kan sudah dialami oleh orang-orang Jepang, pria-pria Jepang itu. Mereka sampai bersekutu dengan robot, saudara. Jadi teman tidurnya, saudara. Apapun dia bebas. Apa yang dipikirkannya supaya bagaimana robot itu bisa memuaskan dia. Gitu. Yang para wanita juga demikian, saudara. Apalagi dengan metaverse itu. Itu akan bebas sekali mereka. Gitu. Nggak ada ikatan lagi. Saudara, Tuhan bilang dalam kitab Mazmur itu, dia yang bersemayam di sorga, dikatakan apa? Tertawa katanya kan. Coba lihat di Mazmur berapa itu. Coba lihat bahasanya pakai gimana. Mazmur pasal 8 atau pasal 2 ya? Pasal 8 kayaknya. Oh bukan. Pasal 2 berarti ya. Nah ini dia. Pasal 2 ayat 2 gitu. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Saudara, inilah sebetulnya masa puncaknya. Sehingga apa saja yang ada dalam hati manusia rasanya mau terpenuhi. Tapi justru, saudara. Jadi ketika mereka buat booster itu benar-benar ingin mempercepat, saudara. Jadi apa yang sudah berabad-abad itu dirancang, saudara. Mereka rancangkan. Itu sekarang seperti masuk di puncaknya sehingga mereka pakai booster itu. Jadi benar-benar nanti saudara, mereka pikir sudah bisa kendalikan semua manusia. Nggak ada lagi pemberontak, kira-kira begitu. Dan mereka tiba pada kesimpulan, mereka tidak akan mati untuk selama-lamanya. Mereka pakai teknologi untuk mereka membuat mereka tidak mati selama-lamanya. Saudara, mereka sudah membuat cloning. Mereka sudah berhasil dengan cloning. Jadi para pemerintah-pemerintah dunia itu mereka sudah buat cloningnya.
Jadi nanti begini saudara. Jadi nanti mereka itu akan, jadi yang aslinya sebetulnya sudah mati, tetapi dari cloningnya mereka ambil. Sehingga tercipta seperti yang sudah mati ini. Itu mereka buat, mereka sudah sampai ke situ. Jadi mereka tidak akan takut mati. Karena apa? Karena mereka berpikir, aku masih bisa hidup lagi dengan cloningku. Wah, lama. Kan pembawa sifatnya itu, mau dia sifatnya apa, itu diteruskan ke cloningnya kan. Sehingga pikir mereka tidak akan mati. Mereka sedang melanggar firman Tuhan ketika Adam dan Hawa sudah makan pohon pengetahuan, kan Tuhan kan mengambil pohon kehidupan kan. Supaya jangan nanti mereka ambil pula, mereka makan, jadi mereka hidup selama-lamanya katanya. Nah, sekarang itu sedang sampai pada puncak. Saudara, firman Tuhan memang kalau kita mendengarkan firman-Nya, kita percaya, kita menghidupinya, maka kita akan hidup selama-lamanya. Itu benar. Bagi yang mati, itu akan berinkarnasi kembali. Hidup kembali sama seperti dia itu. Kan kita sudah menyatu dengan dia. Makanya dikatakan dia turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Ketika Tuhan menampakkan diri dulu, dia menampakkan diri bersama dengan orang-orang yang bangkit. Pada kebangkitan yang pertama itu. Mereka menampakkan diri. Saudara, berikutnya kita akan menampakkan diri bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah di atas, kita turun bersama-sama dengan dia. Sama seperti Tuhan berkata, aku dari atas. Yang dari atas itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Makanya saudara, kita itu bersuka cita bersama dengan Tuhan. Jadi ketika muka kita menjadi murung, ingatlah perkataan Tuhan terhadap Kain. Jangan lagi mau dipusingkan dengan apa saja. Jangan mau lagi melihat ketika memang kita merenungkan apa yang sedang terjadi. Tetapi kalau kita tinggal di dalam dia, dia di dalam kita harus segera melompat gitu. Kalau tidak, saudara, iblis itu akan masih bisa mempermainkan kita. Jadi saudara, semakin kita mengalami dia, menikmati dia, semakin kita memperhatikan firman yang kita dengar, maka setiap hari rasanya itu ada gairah, ada semangat. Dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Mereka yang dalam kegelapan, ketika mereka melihat terang, pasti mereka datang kepada terang itu. Tidak mungkin tidak. Jadi saudara, ketika dia memancar, mereka akan mengikuti di mana berhentinya bintang itu. Mereka cari terus. Itu orang Majus itu.
Dan semua orang akan memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut saudara. Karena di dalamnya ada firman, ada terang, ada hidup. Gitu. Yang membuat mereka itu akan seperti ketika Tuhan itu berfirman dulu ya, mengajar gitu. Mereka takjub gitu. Karena apa? Perkataannya itu berbeda sekali. Ada hidup di sana gitu. Bukan kata-kata kematian seperti yang dikeluarkan oleh ahli Taurat. Ada di antara mereka juga mengucapkan kata-kata mungkin yang indah dari firman Tuhan gitu. Tapi karena mereka tidak menerapkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca dalam Alkitab, dalam Taurat mereka. Sehingga mereka itu bau kematian saja. Tetapi saudara, hari-hari ini kita sedang melihat hari-harinya Tuhan, hari-harinya anak manusia. Dan kita mulai mengerti, nggak ada lagi hal-hal supranatural yang perlu kita kejar lagi dari Tuhan. Oh, Tuhan sudah bersama dengan kita, dia sudah menjadi manusia, dia normal di antara kita, dia yang adalah Allah yang bisa membuat segalanya, tetapi dia menahan dirinya membuat segalanya. Dia menjadi manusia sama seperti kita, normal, biasa. Pikiran dan perasaan itulah yang makin lama itu ada di dalam kita. Sehingga membuat kita ini nggak perlu kita jaga image kita lagi. Oh, saya ini hamba Tuhan, harus begini. Kata-kata saya harus begini. Tidak, ya biasa. Kita tertawa, ya tertawa kita lepas aja gitu. Ya manusia normal yang punya perasaan gitu. Yang bisa mengerti orang lain, yang bisa menerima orang lain gitu. Itulah yang sedang hidup, itulah yang sedang kita perhatikan dalam hidup kita gitu. Jadi ketika anaknya itu dulu hidup, dia tidak pernah berbantahan dengan bapaknya. Maksudnya anak manusia itu mengikuti pimpinan bapaknya yang adalah roh itu. Bapak itu adalah roh, Allah itu adalah roh. Bapak akan mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, dulu kita pikir, oh menyembahnya kita berbahasa roh gitu. Sehingga orang berebut ingin mendapatkan bahasa roh. Sampai menanti tiap tahun. Tersahap gitu. Padahal saudara, mereka sendiri sudah melihat orang-orang yang tersahap itu hidupnya bagaimana gitu. Mereka pikir itulah segalanya. Orang mengejar urapan. Orang mengejar melatih dirinya sampai tiba-tiba mereka dihantam oleh rohnya Tuhan. Lalu mereka buat mujizat. Tapi ending hidupnya sangat menyedihkan. A.A. Allen itu, E.E. Allen itu, sudah lihat? Dia mencapai bagaimana dia siarkan khotbahnya lewat televisi pada waktu itu. Dia punya landasan pesawat terbang yang di atasnya bisa seratusan pesawat. Sampai punya seperti itu. Tapi dia mati mengenaskan, mabuk di hotel. Hamba Tuhan yang penuh urapan. Tapi masih banyak saja orang ingin menyedot urapannya, bayangin.
Bayangkan mereka, Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Padahal menurut mereka, mereka sudah banyak bawa jiwa kepada Tuhan. Ketika mereka di hadapan Tuhan, mereka bilang, kami sudah bawa jiwa untuk engkau. Oke, sekarang lihat nih. Inilah jiwa-jiwa yang kamu bawa itu. Lalu mereka lihat hidup mereka lebih ngeri daripada mereka dulu. Karakter mereka. Mereka lihat, inilah hasilmu katanya. Inilah yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Bagi saya ketika saya coba lihat. Wow sekali pengajaran kita dulu. Tapi kenapa hasilnya begitu? Kenapa sombongnya? Kenapa mereka melakukan dosa-dosa yang menjijikkan juga? Kenapa? Kenapa ketika saya ajak, ayo kita duduk bersama-sama, ayo kita bicarakan. Kenapa mereka nggak berani bicarakan? Kenapa mereka menutup-nutupi? Padahal terang datang. Kalau terang datang, tidak ada yang tersembunyi. Kalau terang datang kepada kita, kalau kita masih menyembunyikan sesuatu dalam diri kita, terang itu tidak akan terus bekerja dalam kita. Inilah hidup kita. Sebagaimana adanya. Dan semua kita akan diterangi. Jangan sembunyi. Makanya saya bilang, munculin. Videonya munculin. Ya kalau sinyalnya lelet gitu. Dulu ingat nggak awal-awal kita sinyal kita lelet di sini? Tapi coba sekarang lihat. Lancar nggak terus? Tuhan berkuasa atas sinyal sekalipun. Haleluya. Ya diri kita apa adanya. Ngapain kita mesti ini? Emang kita bisa rubah hidup kita? Gak bisa kan? Bukankah ketika kita berbicara, ketika kita cerita, ini loh hidupku. Lalu renungkan. Ngomong sama Tuhan setiap hari. Ini loh hidupku Tuhan. Sampai kita dengarkan satu perkataan Tuhan. Sampai setiap hari saudara. Kita seperti Maria. Yang mengandung firman Tuhan. Bahkan sampai firman itu lahir. Keluar dari mulut kita. Kan? Kita perhatikan si firman itu. Apakah saudara menerapkannya? Saya menerapkan setiap hari. Apa yang saya ucapkan gitu. Coba saya dengerin. Kemarin kayak gini. Itu dari gagasan saya atau Tuhan. Ketika Tuhan semakin punya tempat di dalam kita, seperti saya katakan tadi, maka dia itu menjaga kita supaya kita tidak memikirkan hal yang lain. Gitu. Kamu tidak perlu, jagalah supaya kamu tidak perlu memikirkan apa yang akan kamu katakan. Kan gitu kan? Karena detik itu juga aku akan berbicara. Memberitahukan apa yang akan kau katakan. Karena Tuhanlah sang firman yang berinkarnasi di dalam kita tadi itu. Dia berfirman. Inilah hari-hari anak manusia itu, saudara. Dan komunitas ini, kelompok ini, atau aliran ini, itu akan berkembang. Jadi saudara, terhadap orang-orang yang menentang, mereka akan disingkirkan semua. Kan Tuhan tertawa, mengolok-olok mereka. Semayam tertawa. Karena apa? Hanya yang difirmankan dia yang tinggal tetap. Maka kalau saudara ingin tinggal tetap, sudah duduk di kaki Tuhan terus gitu loh. Dalam pekerjaan saudara, mulai nyerahlah sama Tuhan gitu. Nyerahlah.
Saudara, saudara pernahkah membayangkan kita ini menjadi satu komunitas yang benar-benar, gimana ya? Benar-benar kita satu keluarga. Saudara, anak-anak di sini mereka sudah mulai ya. Marvel gitu ya. Tian, Yabes, Brian gitu ya. Kenapa mereka eh, pengen sekali gitu? Oke, saudara, yuk di rumah kan juga butuh. Enggak. Sebetulnya tahukah saudara? Itu orang Israel itu, anak sulung mereka laki-laki. Sebetulnya mereka itu punyanya Tuhan. Jadi saudara, karena ketika dulu kematian anak-anak sulung itu saudara. Jadi mereka sudah menganggap anak sulung mereka itu punyanya Tuhan. Jadi ketika Yakub meminta anaknya Yusuf gitu. Yusuf itu nggak bisa menolak. Karena kalau saudara lihat ketika Ruben itu gagal menjadi anak sulung, maka harus ada penggantinya. Yusuf, karena Yusuf itu orang yang mengerti. Dia orang yang tulus, saudara. Sehingga anaknya itu menjadi salah satu suku juga. Manasye dan Efraim. Saudara akan lihat itu di kitab Wahyu nama mereka itu tercatat. Saudara, ada satu hal yang kita tidak, gini saudara, kita nggak mengerti jalan-jalan Tuhan. Dia sedang buat saudara sesuatu. Dia sedang kerjakan melebihi yang dia kerjakan di jemaat mula-mula di antara kita. Dia yang memimpin kita, dia yang hidup. Dan segala sesuatu yang dirancangkannya dalam hatinya. Dia membuat kita menjadi satu komunitas untuk masuk satu zaman yang baru. Cikal bakal. Dia sudah lakukan di tempat yang lain. Tapi ingat, dia memancar. Jadi pancarannya itu membuat di mana-mana nanti di seluruh dunia, pancarannya akan hidup. Satu generasi yang nggak lagi pakai agama, tapi masalah keyakinan. Saya lihat kan perbedaan antara agama dengan keyakinan. Agama mungkin cuma 5 di Indonesia atau 6. Tapi keyakinan. Keyakinan yang benar itu cuma satu. Yaitu Tuhan yang hidup di antara kita. Tuhan yang menjadi manusia itu bertabernakel di dalam kita. Dia mengembangkan kainnya katanya. Dan bait suci tidak ada lagi katanya. Tidak kelihatan lagi. Karena dialah bait sucinya. Jadi kita melayani dia di rumahnya yang besar itu. Jadi seluruh dunia punya satu rumah Tuhan. Yaitu Tuhan itu sendiri. Bayangkan seperti dunia virtual yang dibangun gitu. Secara roh gitu. Jadi alam roh yang tidak kelihatan itu dinyatakan di dalam langit dan bumi yang baru, saudara. Di mana surga dan bumi menjadi selaras. Saudara. Menjadi satu. Jadi semua orang-orang kudus yang dulu, ya menyatu di dalam kita, hidup di antara kita.
Kan mereka kan sudah punya nama yang baru. Jadi mereka sudah melihat hari ini, saudara. Ibaratnya, saudara, kalau kita pakai istilah metaverse itu. Jadi mereka masuk. Tetapi yang masuk di dalam mereka adalah kehidupan Tuhan. Sehingga seluruh seantero hidup mereka ini, itu sekarang bisa berhubungan dengan kita. Bisa hidup di antara kita. Karena mereka tidak merasa diri mereka lebih lagi. Makanya ketika Tuhan coba menjelaskan siapa diri mereka. Saudara, mereka tidak perlu merasa diri, enggak seperti itu. Enggak perlu. Karena apa? Mereka sudah terbiasa, saudara. Mereka hanya melihat. Jangan-jangan itu Tuhan kok. Sama seperti Daud. Yang ketika dihina sama, dimaki-maki sama si Simei itu. Dari seberang sungai sana. Ketika pasukannya itu Yoab itu untuk supaya menghabisi dia. Daud bilang, karena dia tahu juga hati pengawalnya itu bagaimana. Kalau dia memang disuruh Tuhan kayak gitu, emang kenapa? Jadi dia tahu, saudara. Jadi ketika ada manusia yang mengucapkan kata-kata, dia tahu. Kalau manusia yang mengucapkan kata-kata itu pun, dia pun tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tahu orang yang bicara itu pun belajar mengucapkan sesuatu. Dan dia sangat yakin orang itu pun pasti akan diajar langsung oleh firman itu. Mereka sadar karena mereka pernah mengalaminya. Mereka pernah mengalami kegagalan. Mereka pernah sombong. Mereka pernah arogan. Mereka pernah salah menilai Tuhan. Mereka pernah salah menyampaikan gagasan, menyampaikan firman Tuhan. Mereka pikir itu firman Tuhan, tetapi itu gagasan mereka. Mereka pernah mengalami itu semua. Jadi ketika ada keturunan mereka, kita ini yang mengikuti mereka dulu, menyampaikan. Mungkin sekali-sekali kita salah. Mereka memakluminya. Dan mereka percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, itulah kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Lepas hari. Wow, dunia ini makin indah. Bumi kita ini makin indah nantinya. Maka yang lama itu akan dilupakan semua. Sampai iblis itu, saudara, itu nggak tahu lagi bahwa dia pernah ada. Iya, segala pemberontakan semua nggak ada lagi. Itulah yang dikatakan air mata dihapuskan dari mata kita. Semua hal yang dulu, saudara, itu kita sudah lupakan. Dan inilah yang harus hidup terus di dalam saudara. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Hidup Allah. Hidup yang baru ini. Sehingga saudara nggak begini. Nggak mengernyitkan dahi lagi. Tapi saudara akan berkata. Akan menanti-nantikan. Bahkan saudara mengalami sendiri. Dia di antara kita. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Saudara, dia sedang ada di antara kita. Tuhan itu menjadi manusia. Wow. Seperti anak-anak remaja yang mau turun
untuk menolong anak-anak kecil. Seperti Nael gitu ya. Mungkin tidak ada, mungkin ya. Karena kan mereka butuh teman yang lebih dewasa dikit. Nah, yang lebih dewasa dikit ini turun ke bawah, main bersama dengan mereka. Sehingga kedewasaan dari yang lebih dewasa dikit ini, wah, membuat mereka itu cepat gitu loh. Jadi segala kerusakan-kerusakan mereka itu diperbaiki gitu loh. Kan nggak perlu terikat lagi dengan kartun-kartun. Kan tanpa sadar kan mereka mereka menjadi Upin dan Ipin kan? Bukan manusia nyata. Upin Ipin kan dari dulu kan terus umur 5 tahun gitu. Nah, jadi ketika saya perhatikan kemarin ya, oh, mereka juga mau gitu ya. Tidur sama-sama. Sampai mereka tertidur itu mereka keliling gitu, kepalanya satu gitu. Oh, saya bilang keren. Nah, saudara tahukah saudara? Ini yang kenapa Tuhan kasih kita tempat ini, saudara. Mungkin nanti Tuhan kasih kita tempat, mungkin lahan yang besar. Gitu. Modelnya seperti itu, saudara. Kita hidup bersama-sama dan Tuhan ada di antara kita. Begitulah kita hidup sebagai satu kelompok gitu. Yang benar-benar nggak ada mementingkan untuk dirinya sendiri. Kita hidup, tapi ingat ya, kita dipersiapkan mengalami Tuhan itu, saudara. Ini persiapan kita 1335 hari. Nanti, saudara, hari Minggu pun kita akan Zoom juga. Tapi harus terbentuk dulu di dalam kita, saudara. Benar-benar kita itu seperti Maria yang kita mengandung firman itu. Dan kita melihat dengan jelas firman itu makin lama, makin besar, saudara. Seperti benih yang di kandungan seorang ibu. Kalau kita lihat itu di YouTube bagaimana prosesnya kan. Bagaimana munculnya tangan, munculnya jari, munculnya ini semua. Mulai menendang-nendangkan gitu. Itu kan proses yang sangat jelas. Itulah firman yang kita terima. Kadang dia begitu mau keluar, dia rasanya mau menendang-nendangkan. Rasanya gejolak di dalam kita. Kita nggak bisa tahan. Jadi saudara, yang emosi-emosi negatifnya kan kadang keluar juga. Tetapi saudara, Tuhan tak mempermasalahkan. Karena kita sudah punya sikap duduk di kaki Tuhan. Kita sudah merendahkan diri, sudah cari Tuhan tiap hari. Kita sudah menaikkan doa-doa yang sederhana Tuhan. Begitu kita datang kepada Dia, sudah, aku sudah mengampuni engkau. Amin, saudara. Itulah kehidupan kita setiap hari, saudara. Setiap hari. Dan saya percaya, seperti yang dikehendaki oleh Dia, inilah komunitas aliran di mana kita hidup sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Ini Tuhan sendiri yang bukan buatan kita manusia. Baik, sudah jam 6, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah memimpin dan menuntun kami. Berbicara dengan sangat sederhana bagi kami. Dan kami percaya hidup-Mu mengalir begitu indahnya di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.